Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel saya guys. Oke, kali ini guys, setelah kita ceki-ceki kolam terpal yang di atas, kali ini saya akan membagikan informasi tentang budidaya lobster air tawar, khususnya untuk pemula guys. Oke, bagi pemula yang ingin berbudidaya lobster air tawar, sebenarnya tidak susah ya guys ya, karena istilahnya tidak perlu menunggu lama untuk persiapan-persiapan yang lumayan butuh biaya ya guys ya. Tapi kali ini saya mau menginformasikan budidaya lobster yang simple guys. Nah, simpelnya seperti apa guys? Ini guys, ini ternyata budidaya lobster air tawar itu tidak perlu lahan yang terlalu besar ya guys ya, tidak perlu kolam terpal juga jika untuk membudidaya lobster air tawar ya guys. Cukup dengan akuarium pun bisa guys. Bagi kalian yang punya akuarium bisa dimanfaatkan guys seperti ini guys. Jadi untuk yang akuarium ini saya menggunakan akuarium 30 kali 20 guys. Nah, ini kecil guys, cukup hanya untuk cluster 1, cluster batas 1 ya guys ya. Ini ada calon indukan 4 ekor ya guys ya, 1 jantan 3 betina guys. Ini udah hampir 3 minggu ya guys ya saya melakukan pemijahan ini guys. Nah, ini guys, bagi kalian yang hanya punya akuarium kecil atau punya kaca bekas, bisa dibentuk akuarium seperti ini guys. Nah, ini guys hanya menggunakan aerator dan penggantian airnya cukup 2 hari sekali ya guys ya, atau terlihat kotor harusnya diganti guys. Nah, selain itu guys, saya juga akan menginformasikan tentang pemeliharaan air ya guys ya, bagaimana caranya di akuarium yang tanknya kecil ini ya guys ya. Jadi ini guys, nah ini pemberian garam guys. Pemberian garam ikan ini tidak hanya digunakan pada lobster air tawar saja guys ya, tapi juga biasanya digunakan untuk ikan-ikan hias ya guys ya. Nah, ini fungsinya banyak sekali guys. Nah, fungsinya garam ikan ini banyak manfaatnya. Nah, itu diantaranya sebagai antiseptik juga guys, atau anti jamur pada air ya guys ya. Jadi untuk melindungi hewan-hewan yang ada di dalam air ya guys ya. Contohnya misalnya ini lobster air tawar. Jadi untuk sebagai antiseptik ya guys ya. Nah, yang kedua juga membantu menjaga daya tahan tubuhnya makhluk itu sendiri guys. Contohnya ini. Nah, ini akan sehat ya guys ya jika airnya sudah tercampur dengan garam. Nah, yang ketiga yaitu membantu menyeimbangkan sistem osmoregulasi guys, yaitu proses mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan kemasukan serta pengeluaran cairan tubuh ya guys oleh sel atau organisme gitu. Nah, yang keempat itu membunuh dan mencegah parasit jamur dan penyakit pada hewan peliharaan ya guys ya. Contohnya khususnya ini guys, lobster air tawar guys. Nah, terus yang kelima meningkatkan pH ya guys ya, meningkatkan pH dan memblokir efek nitrit. Nah, ini jadi aman guys. Garam, jika air tercampur dengan garam ikan ini, dia bagus guys untuk pH airnya, menyeimbangkan ya guys, atau meningkatkan ya gitu. Jadi yang pH-nya air di rumah kalian rendah guys, itu jadi bisa ditambahin dengan garam ikan ya guys ya. Nah, terus yang keenam juga sebagai profilatik atau tonik guys. Nah, itulah beberapa keunggulan ya guys dari garam ikan ini guys. Nah, ini juga murah guys, sekantongnya ini hanya 5.000 gitu ya. Jadi kalian bisa beli di toko-toko ikan hias guys. Nah, ini juga bisa digunakan tidak hanya pada kolam seperti ini ya guys ya, di kolam terpal juga bisa, di kolam besar juga. Pokoknya untuk campuran air di tempat kalian
ikan ataupun lobster ya guys ya. Nah, ini penting guys. Ini adalah di sini juga mencegah penyakit ikan naik guys. Tadi seperti poin yang saya sebutkan. Nah, pemakaian garamnya juga ini tidak terlalu banyak ya guys, hanya 0,1 ya kurang lebih persen air. Oke, jadi tidak banyak guys, hanya mungkin sejumput aja guys, sejumput garam. Jadi kalian bisa menggunakannya seperti itu guys. Jadi ini awet banget guys. Jadi makhluknya juga sehat ya guys ya, karena airnya juga sehat. Oke, bagi kalian yang mau berbudidaya lobster jangan ragu guys, silakan niatkan kemauan kalian, langsung praktek aja guys gitu. Jadi tidak perlu menunggu kalian harus butuh tempat ini itu. Jadi cukup dengan ini kalian bisa memanfaatkan ya guys. Oke guys, cukup di sini guys penjelasan dari saya, semoga bermanfaat guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share guys. Barangkali ada teman-teman yang membutuhkan video ini, semoga bisa membantu guys. Oke, sampai jumpa guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lobster.